GPS adalah singkatan dari Global Positioning System yang merupakan sistem navigasi dengan menggunakan teknologi satelit yang dapat menerima sinyal dari satelit. Sistem yang pertama kali dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika ini digunakan untuk kepentingan militer maupun sipil. GPS memakai dua baterai, yaitu baterai alkali dan bisa memakai memori eksternal. Pada bagian GPS terdapat GPS Map 64S. GPS memiliki 10 tombol, yaitu tombol zoom in, zoom out, page, menu, enter, quit, mark, fin, arah, dan tombol power on off dan kecerahan layar. Sistem GPS yang nama aslinya adalah Navstar GPS atau Navigation Satellite Timing and Ranging Global Positioning System mempunyai 3 segmen, yaitu satelit, pengontrol, dan penerima atau pengguna. Satelit GPS yang mengorbit bumi dengan orbit dan kedudukan yang tetap atau koordinatnya pasti seluruhnya berjumlah 24 buah, di mana 21 buah aktif bekerja dan 3 buah sisanya adalah cadangan. Satelit bertugas untuk menerima dan menyimpan data yang ditransmisikan oleh stasiun-stasiun pengontrol. Kemudian, pengontrol bertugas untuk mengendalikan dan mengontrol satelit dari bumi, baik untuk mengecek kesehatan satelit. Lalu, penerima bertugas menerima data dari satelit dan memprosesnya untuk menentukan posisi, yaitu posisi 3 dimensi, yaitu koordinat di bumi plus ketinggian, arah, jarak, dan waktu yang diperlukan oleh pengguna. Ada 2 macam tipe penerima, yaitu tipe navigasi dan tipe geodetik. Jika sudah menentukan posisi user, selanjutnya GPS dapat menghitung informasi lain seperti yang pertama, waktu. GPS receiver menerima informasi waktu dari jam atom yang mempunyai keakurasian yang sangat tinggi. Selanjutnya, yang kedua, GPS dapat menghitung informasi berupa lokasi. Nah, GPS ini memberikan informasi lokasi berupa yang pertama, latitude, yang kedua, longitude, yang ketiga, altitude. Selanjutnya, GPS dapat menghitung informasi berupa kecepatan. Nah, GPS ini ketika berpindah tempat dapat menunjukkan informasi kecepatan berpindah tersebut. Selanjutnya, GPS dapat menghitung informasi berupa arah perjalanan. GPS dapat menunjukkan arah tujuan, simpan lokasi, tempat-tempat yang sudah pernah atau ingin dikunjungi bisa disimpan oleh GPS receiver. Selanjutnya, kumulasi data. Nah, GPS receiver dapat menyimpan informasi track seperti total perjalanan yang pernah sudah dilakukan, kecepatan rata-rata, kecepatan paling tinggi, kecepatan paling rendah, atau waktu atau jam sampai tujuan. Selanjutnya, yang terakhir, GPS dapat menghitung informasi tracking. Nah, tracking ini membantu untuk memonitoring pergerakan objek, membantu memetakan posisi tertentu, dan perhitungan jaringan terdekat. Fitur GPS yang dimanfaatkan data utama yang dihasilkan dari semua penerima GPS adalah data koordinat wujud dan lintang. Namun, ada 2 fitur yang sangat berguna untuk melakukan pemetaan, yaitu waypoints dan track log. Waypoints digunakan untuk merekam titik-titik yang diinginkan secara manual, dan penerima GPS yang dipakai dalam paper ini mampu menyimpan hingga 500 titik. Sedangkan
Track log digunakan untuk merekam jejak perjalanan secara otomatis dengan resolusi jejak yang bisa diatur. Jumlah titik koordinat yang bisa disimpan dengan fitur ini adalah 10.000 titik tiap track dan mampu menyimpan hingga 20 track. Fitur mana yang akan digunakan adalah tergantung pada peta apa yang ingin dibuat. Misalnya, fitur waypoints cocok dipakai untuk membuat peta letak, kantor, atau bangunan. Dan fitur track log cocok digunakan untuk membuat peta jalan atau batas wilayah. Selanjutnya yaitu penentuan posisi GPS. Pada dasarnya, penentuan posisi dengan GPS adalah pengukuran jarak secara bersama-sama ke beberapa satelit yang koordinatnya telah diketahui. Secara garis besar, penentuan posisi dengan GPS ini dibagi menjadi dua metode, yaitu metode absolut dan metode relatif. Metode absolut atau juga dikenal sebagai point position menentukan posisi hanya berdasarkan pada satu pesawat penerima saja. Ketelitian posisi pada beberapa meter dan umumnya diperuntukkan bagi keperluan navigasi. Metode selanjutnya yaitu metode relatif atau sering disebut dengan differential position, di mana metode ini menentukan posisi dengan menggunakan lebih dari satu receiver. Metode ini menghasilkan posisi berketelitian tinggi, umumnya itu kurang dari 1 meter, dan diaplikasikan untuk keperluan survei geodesi atau pemetaan yang memerlukan ketelitian tinggi. Untuk keperluan survei di wilayah terumbu karang, metode absolut menggunakan single receiver karena TV navigasi rasanya sudah cukup membedahi. Akan tetapi, bila ingin mempelajari tentang pergeseran terumbu dari waktu ke waktu, misalnya, diperlukan metode relatif dengan menggunakan receiver tipe geodetik. Sistem koordinat. Pengenalan tentang sistem koordinat sangat penting agar dapat menggunakan GPS secara optimum. Setidaknya, terdapat dua klasifikasi tentang sistem koordinat yang dipakai oleh GPS maupun dalam pemetaan, yaitu sistem koordinat global yang biasa disebut sebagai koordinat geografi dan sistem koordinat dalam bidang proyeksi. Koordinat geografi diukur dalam lintang dan bujur dalam besaran derajat desimal, derajat menit desimal, atau derajat menit detik. Lintang diukur terhadap ekuator sebagai titik 0 derajat sampai 90 derajat positif ke arah utara, dan 0 derajat sampai 90 derajat negatif ke arah selatan. Bujur diukur berdasarkan titik 0 di Greenwich, 0 derajat sampai 180 derajat ke arah timur, dan 0 derajat sampai 180 derajat ke arah barat. Koordinat dalam bidang proyeksi merupakan koordinat yang dipakai pada sistem proyeksi tertentu. Beberapa sistem proyeksi yang lazim digunakan di Indonesia antaranya yaitu proyeksi Mercator, transfer Mercator, universal transfer Mercator, dan kerucut konformal. Terdapat dua macam dantum yang umum digunakan dalam sistem pemetaan, yaitu dantum horizontal dan dantum vertikal. Dantum horizontal dipakai untuk menentukan koordinat peta, X ataupun Y. Sedangkan dantum vertikal untuk menentukan elevansi atau peta topografi dan kedalaman atau peta batimetri. GPS merupakan suatu alat yang dapat digunakan oleh para nelayan untuk menandai lokasi di mana ikan-ikan sering berkumpul, sehingga dapat diketahui persebaran ikan yang teratur. Fungsi lainnya dapat mengetahui munculnya ikan di suatu perairan yang dapat digunakan untuk mengetahui lokasi yang tepat di kemudian hari. Adapun fungsi pokok GPS adalah untuk menentukan
finder atau fish finder untuk menentukan posisi fishing ground dengan tepat. Selain itu, penggunaan GPS dapat berupa penyimpanan koordinat lokasi, sehingga bisa ditemukan dengan mudah di kemudian hari. Sedangkan dalam bidang survei dan pemetaan untuk wilayah terumbu karang, GPS dapat digunakan untuk menentukan posisi titik-titik lokasi penyelaman maupun transek. Selanjutnya adalah cara menggunakan GPS. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membuat titik koordinat pada GPS. Langkah pertama yang harus kita lakukan tentunya menyalakan GPS-nya dengan cara menekan tombol power yang ada di sebelah kanan GPS selama beberapa detik. Setelah itu, kita akan memasukkan koordinat dengan cara menekan tombol mark yang ada di sebelah kiri bawah pada GPS. Kemudian, kita memberi nama lokasi sesuai yang diinginkan. Nah, pada bagian ini, kita bisa memodifikasinya dengan memberi simbol sehingga kita bisa lebih jelas mengetahui lokasi yang telah ditentukan. Misalnya, pada titik A itu lokasi berburu ayam, kemudian pada titik B tempat memancing, dan lain-lain. Setelah kita memberikan nama pada lokasi yang diinginkan, selanjutnya adalah memasukkan titik koordinat yang diinginkan. Untuk menuju lokasi titik koordinat yang telah kita masukkan ke GPS, kita bisa mencari titik yang telah diinput sebelumnya dengan cara menekan tombol Find, kemudian pilih Waypoints. Nah, agar lebih mudah untuk menuju lokasi tersebut, kita bisa menggunakan fitur kompas. Caranya, tekan Page, kemudian pilih kompas, dan Enter. Ketelitian pembacaan GPS dari koordinat yang sebenarnya ada di jarak 5 meter, tergantung cuaca. Jadi, untuk mematokkan koordinat yang dituju bisa dilakukan di jarak 5 meter atau kurang, atau berdasarkan pembacaan GPS. Selanjutnya adalah cara mengukur jarak dari titik satu ke titik yang lain pada peta di GPS dengan cara menekan tombol Quit, lalu pilih peta. Kemudian zoom in pada titik awal, lalu tekan menu, pilih mengukur jarak, dan Enter. Setelah itu, tarik kursor sampai di titik yang diinginkan. Nah, jarak lokasi akan tertera di sebelah kanan bawah pada layar.